Halo, Assalamualaikum. Rasanya udah lama banget sejak saya unbox HP terakhir. Ada 2 pekan kali ya, dan kangen banget. Kebetulan nemu HP menarik di Tokopedia. Yuk kita buka dulu kemasannya. Ya, smartphone ini sudah turun harga jauh karena memang sudah 2 tahun keluarnya. Dulu harganya sekitar 16 jutaan, sekarang tinggal setengahnya. Dari brand yang dulu sempat bikin heboh di Indonesia karena udah launching, undang media sana-sini tapi nggak jadi jualan. Kemudian apalagi ya? Ini saya beli di store yang memang sering jual Pixel, tapi ini bukan Pixel. Ini adalah OnePlus 10 Pro 5G. Ya, co-developed with Hasselblad. Ini dulu harganya tuh pas pertama rilis $900. Ini saya dapat di Tokopedia 8 juta pas. Jadi kalau teman-teman tertarik juga, langsung buruan cek linknya di deskripsi karena stoknya cuma 2 dan udah saya beli 1. Dari Bandung ya, sellernya ya. Kelihatan masih disegel. Walaupun segelnya ya kayak udah rada-rada gimana gitu ya, tapi enggak, ini belum sobek. Dan ini terdaftar resmi Bea Cukai, warna Emerald Forest, warna hijau. Dengan RAM 12 GB, storage-nya 256 GB, ada Dolby Atmos, Qualcomm Snapdragon 5G, license by Qualcomm. Dan kenapa brand ini sempat bikin heboh, tadi udah saya jelasin. Sebelumnya, sebelum OnePlus 2 batal dijual di Indonesia, OnePlus, apa yang pertama ya? Kok saya lupa? OnePlus X ya, yang bodinya kaca, frame-nya logam, kayak iPhone zaman dulu itu, sempat rada heboh juga karena dijual sebagai device 3G doang. Pas awal-awal TKDN diberlakukan ya, aturan TKDN. Jadi karena dia nggak diproduksi Indonesia, tidak bisa memenuhi aturan TKDN, sudah bolak-balik mungkin orang OnePlus ngurusin, akhirnya dijual sebagai device 3G doang. Saya mau narik ini, oh ini ada ininya, ada ya kayak plastik buat nariknya. 3G doang, akhirnya OnePlus X itu walaupun bisa ke 4G dengan software update, tapi ya itu akal-akalannya aja ya. Oke, dapat kepala charger colokan 3. Ini versi mana berarti ya? Cina? Apa US? Kalau US kan harusnya US plug itu yang 2 dan gepeng. Kalau 3 gini bisa Cina ya. 80 watt super FUK. Kemudian ya red cable. Jadi komunitas pengguna OnePlus salah satunya adalah red cable karena kabel chargingnya selalu berwarna merah seperti ini. Type A to Type C. Di sini habis, sisanya ada di partisi yang atas yang tadi saya keluarkan duluan. Ya, never settle seperti ini. Back cover, bukan back cover, ini case-nya ya. Nanti back cover-nya mirip dengan inilah, si kamera bump-nya seperti itu. Kalau teman-teman tahu ada OnePlus Nord dan OnePlus S, nah kalau OnePlus Nord kayaknya timnya berbeda ya, karena OnePlus punya lini device yang makin terjangkau, tapi jadinya makin tabrakan sama Oppo dan Realme. Ini kan harusnya brand entusias awalnya, tapi mungkin karena dituntut harus cuan, jadinya mulai ngejar ke arah komersil. Sampai si itunya keluar ya, si pendirinya, Carl dan dia bikin Nothing. Ini SIM tray-nya nggak ada, nggak tahu kemana. SIM tray-nya tidak ada. Oh, dia masuk ke sini. Ya, seperti ini bentuknya. Kemudian, oh di sini SIM tray-nya. Jadi, bentar. Saya salah. Ini tempat buat SIM tray, tapi nggak ditaruh apa-apa di situ sepertinya. Karena dikasih lagi sama OnePlus tempat SIM tray seperti ini. Asli, pengalaman-pengalaman unboxing yang berbeda kayak gini yang bikin saya semangat ya. Ini kalau mau tuh bisa disobek. Tuh. Dan muncul greeting-nya dari Pitlow kan udah balik ke Oppo kan. Kalau CarPlay keluar dan bikin Nothing. OnePlus jadi Nothing, jadi Nothing. Seperti ini. Ini adalah buku panduannya, Quick Start Guide, Safety Information, nggak usah kita baca. Dan yes, dapat stiker keren kayak gini. Cuma ini stikernya kayaknya
kertas walaupun dilaminasi sama plastik ya. Jadi bukan buat ditempel di kaca mobil kayaknya. Hyperboost. Lanjut kita ke smartphone-nya. Dari tadi saya belum bahas tentang speknya. Jadi biar teman-teman masih terus nonton. Saya belum sebut kalau ini pakai Snapdragon 8 Gen 1. Ya, kemarin sudah saya coba di Oppo Find X5 Pro. Prosesornya memang cepat hangat. Di Oppo bahkan tergolong tidak hemat baterai, karena biasanya Oppo dengan ColorOS-nya baterainya hemat. Nah, kabarnya beberapa OnePlus juga sudah pakai ColorOS ya, mungkin di Cina sana atau di global. Saya takut ketukar. Ada yang pakai OxygenOS, ada yang pakai ColorOS, tapi mau ke bagian yang manapun, OxygenOS itu sudah banyak diadaptasi sama ColorOS dan Realme UI, jadi udah mirip-mirip lah ya. Yes, ini dia. Frame kameranya keren banget, ada tulisan Hasselblad di situ. 3 kamera, ini ada lensa tele juga. Yang menarik adalah lensa telenya cuma dipadankan dengan sensor 8 megapiksel, padahal optical zoom-nya 3,3 kali. Logo OnePlus warna emerald green-nya, kece sekali. Ini bahan back cover-nya dari kaca frosted, nggak akan gampang kotor. Dan frame-nya dari logam tentu saja. Dan ini yang belum hilang dari OnePlus adalah adanya profile slider. Jadi kayak di iPhone, tapi dia bisa 3 step ya. Mulai dari bunyi, kemudian vibrate, dan silent. Kalau iPhone kan 2 step doang ya, on-off profilnya. Lalu ada tombol power di situ, 2 garis antena. Di sisi atas kita lihat hanya ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Sisi atas dipapas lurus si logamnya. Dan 2 garis antena lagi, jadi sayangnya tidak ada infrared blaster setahu saya. Kemudian LED flash-nya di kameranya ada 3. Two-tone sih, 1 putih, 2 kuning. Tidak ada infrared ya, sayang sekali. Lalu ada 2 garis antena di sini, ada volume rocker, terpisah ya, kayak iPhone. Power di kanan, volume rocker di kiri. Salah satu keuntungannya, bisa screenshot dengan 1 tangan aja, nggak usah 2 gini gitu ya. Dan di sisi bawah ada SIM tray. 2 garis antena, di garis antena yang satu dia ada lubang mikrofon, kemudian port Type-C dan speaker grill berupa 2 garis memanjang seperti itu. Sambil kita nyalakan, sambil kita lihat SIM tray-nya, sepertinya dia tidak mau menyala karena baterainya sudah habis ya dalam penyimpanan, karena ini kan smartphone 2 tahun lalu. Jadi saya akan cas dulu sebelum kita masuk ke bahasan software-nya. Dan untuk SIM card ini dual SIM, saya belum tahu ada eSIM-nya atau tidak. Tapi menurut seller sudah terdaftar 2 SIM-nya di Bea Cukai ya. Nanti saya munculkan deh screenshot-nya benar nggak terdaftar. Ya, setelah suara toke berakhir, saya ngomong lagi. Jadi sudah saya setup ya dengan kondisi dicolok power bank. Ini dia OnePlus 10 Pro 5G yang kalau di swipe dari pojok kanan atas munculnya kayak gini. Apa tadi kayaknya? Shelf namanya ya. Jadi ada kayak control center tapi lebih kayak beberapa widget yang dimasukkan di sini, termasuk ada Spotify. Kalau control center benerannya di kiri. Hati-hati aja ke swipe terus si kameranya kotor nanti pas mau selfie ya. Kita langsung masuk ke setting dan about phone-nya. Kita lihat dulu di sini. Ini dibilangnya up to date karena saya belum connect WiFi ya. Ada kemungkinan dia belum ke software terakhir karena kan sudah dari sejak rilis sudah 2 tahun ya. RAM-nya 12 GB dengan namanya apa di sini? RAM expansion bisa pilih 3, 5, dan 7. By default masih menyala di 3 GB. Modelnya NE2213, prosesornya Snapdragon 8 Gen 1. Storage-nya terpakai 22,9 GB dari total 256. Berarti free-nya 233,1 ya GB. Dan masih di Android 12 dong. Dengan security update-nya aja 5 Juni 2022. PR nih buat update-nya ya sampai ke Android 14. Mudah-mudahan setelah Android 14 masih dapat jatah software update selanjutnya. Application drawer, aplikasinya Google semua, tapi ada sih, ada bloatware-nya. Netflix itu bloatware. Kemudian, udah ya, tapi kok tadi di widgetnya ada Spotify. Padahal di aplikasi di sini nggak ada Spotify. Untuk kamera, saya mau cek sedikit aja.
Nih, ada ultrawide-nya 0,6 kali. Dan ultrawide-nya bisa pakai high resolution. Mantap. Tapi kalau ultrawide sih harusnya nggak butuh zoom 2 kali ya. Kemudian ini zoom 1 kali, dan kalau height, ya, oh dia 48. Sorry saya salah, 48, 8, dan 50 megapiksel. Jadi yang 64 nggak ada ya. Yes, dan tele-nya 3,3 kali. Mudah-mudahan portretnya makin kece, karena zoomnya lebih jauh dibandingkan Oppo Find X5 Pro kemarin yang hanya 2 kali. Ini buat portrait, ada background blur, kemudian ada retouch dan filters. Serenity ini dari Hasselblad ya. Cuma 1 dapatnya, kalau Oppo tuh dapat 3 kalau nggak salah. Untuk filternya. Nah. Iya, kalau portrait tadi cuma 1, kalau foto biasa ada 3, Radiant, Serenity, sama Emerald. Filter yang bawaan dari Hasselblad-nya ya. Mantap. Kemudian buat video, apakah bisa sampai 8K? Ya, ini bisa, 8K. Seingat saya di Oppo Find X5 Pro malah kemarin nggak bisa ya. 8K di 24 fps, kalau 4K bisa 60 fps. Kalau 4K bisa 120 fps. Gila banget. Kalau dibikin 4K 120 fps, dibikin slow motion tuh keren banget ya. Tapi mungkin stabilisasinya pasti kurang. Mode stabilisasi paling mentok di Full HD 60 fps. Oke. Untuk video kamera depan, ya, Full HD 30 fps sama kayak Oppo Find X5 Pro ya. Mau flagship kayak gimana pun, rekam di kamera depannya hanya Full HD 30 fps pula, walaupun ada steady phase ya. Kita lihat mode lainnya ada Pro, Pano, Movie, Slow Motion, Timelapse, Long Exposure, Tilt Shift, 150 derajat, Dual View Video, dan Expand. Wow, ini pakai lensa cembung, lensa fisheye gini jadinya. Jadi dimentokin si lensa ultrawide-nya ya, nggak di crop lagi. Mantap, bisa kayak gitu. Lalu yang Pro ini sayangnya hanya buat foto, tapi settingannya lengkap dengan ISO dari 100 sampai dengan 6400. Lebar banget. Shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 32 detik. Fokus, white balance juga ada. Kemudian bisa pilih lensa dan ada histogramnya. RAW dan RAW Plus juga ada ya formatnya untuk foto yang manual ini. Sedikit agak hangat di daerah kamera dan prosesor. Buka-buka kamera dari tadi beberapa kali soalnya. Oh, terakhir expand itu apa? Ini kayaknya ada deh di Oppo Find X5 Pro kemarin. Jadi PR-nya setelah saya unbox ini harus update software dulu. Nanti lihat aja di Instagram kali ya hasil fotonya dan story-nya kayak gimana. Saya mau cobain pakai dulu. Terus terang, jelang 88 ini saya bingung mau beli handphone apa buat jadi konten biar banyak views jelang 88. Mau beli handphone resmi yang baru rilis agak membosankan ya. Terus terang. Jadi pas nemu ini di harga sekarang 8 juta, dari tadinya $900 atau sekitar 15-16 juta. Ya udahlah, sikat ini aja. Walaupun prosesornya ya kemarin rada cepat anget. Tapi kita lihat aja di OnePlus 10 Pro 5G ini seperti apa. Yang jelas desain dari kamera bumpnya udah mulai khas OnePlus yang ngambil satu sisi melengkungnya ini. Ini sebetulnya kayak S21 yang dilebarin lagi ke tengah ya si kamera bumpnya. Cuma S21 kan habis ke atas. Kalau ini diketengahin. Nah nanti kalau udah OnePlus 11 dan 12 mulai pakai lingkaran kayak Oppo Find X yang terbaru, dan juga kayak Oppo Find N3. Hasselblad 3 lensa, ada lingkaran yang disambung bumpnya ke frame pinggirnya. Itu keren banget. Saya pengen sih, cuma harganya masih belasan juta, jadi nyobain ini dulu. Kalau misalkan betah di Oxygen OS terbaru, mungkin nanti bisa coba ke sana atau nyobain Oppo Find X7 Ultra ya. Itu saya udah masukin wishlist, pengen banget nyoba, tapi harganya aja masih lumayan dan takut pas nanti udah beli yang impor ternyata masukin resmi. Dan gitu aja dulu unboxing flagship
impor yang sudah turun harga ini warna emerald green-nya. Sekali lagi kalau kamu tertarik juga di 8 juta, buruan cek linknya di deskripsi. Karena pas saya beli stoknya cuma 2, udah saya beli 1, berarti tinggal 1 lagi dari seller Bandung. Cek link di deskripsi, unboxing sampai di sini. Hatur nuhun, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.